Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Kita mulai dengan bab 23, yaitu hukum Gauss. Jadi, hukum Gauss ini adalah untuk membantu menganalisa sebenarnya konsep-konsep tentang medan listrik dan juga nanti medan magnet, ya. Jadi kita sebelumnya sudah tahu ya bahwa medan itu kurang lebih adalah bagaimana suatu benda berpengaruh terhadap benda lain. Kalau medan listrik berarti bagaimana suatu muatan itu berpengaruh terhadap muatan di sekitarnya. Betul ya, seperti itu. Nah, hanya karena tubuh kita, seperti saya jelaskan, itu tidak punya alat deteksi untuk mendeteksi berbagai jenis medan tersebut ya. Ada medan listrik, ada medan magnet, medan gravitasi, nggak bisa kita. Sehingga perlu suatu gambaran abstrak untuk memberikan contoh visualisasi. Ya, visualisasi medan listrik itu bagaimana. Nah, cara yang paling gampang divisualisasikan adalah seolah-olah itu seperti garis kan ya. Semakin padat garisnya berarti dia semakin semakin kuat medannya. Kalau dia loose berkurang berarti dia semakin kecil medannya. Kalau tidak ada berarti tidak ada medan listrik atau medan magnet ya. Ya, itu adalah cara untuk memberikan suatu gambaran visualisasi. Nah, kebetulan medan listrik itu ada dua jenis. Muatan listrik ada dua jenis, positif dan negatif. Sehingga garis tidak hanya sekedar garis, tapi kita gambarkan dengan panah supaya kita bisa membayangkan muatan itu apa. Kalau panahnya keluar dari suatu muatan, berarti dia adalah muatan positif. Kalau garisnya menuju ke dalam, maka dia adalah muatan negatif. Kurang lebih itu alat untuk untuk visualisasi. Nah, kelihatannya sederhana alat visualisasi ini, tapi pada masa selanjutnya itu menjadi tools yang bermanfaat untuk menjelaskan konsep-konsep di dalam medan ya. Jadi intinya kan sebenarnya garis itu seolah-olah seperti flow ya, aliran ya kan. Kalau aliran lebih ke fungsi waktu, kalau ini bukan fungsi waktu. Hingga karena merupakan aliran itu maka disebut flux. Ya, mungkin bahasa Yunani kali ya, jadi bahasa Inggris atau sering kita sebut sebagai flux. Nah, nantinya kita akan memahami bahwa ada definisi yang kita sebut sebagai permukaan Gauss. Ya, jadi kita mendefinisikan suatu permukaan 3 dimensi seperti bola bisa, ataupun bentuknya tidak tertentu, bisa sembarang bentuk, tapi dia merupakan suatu bentuk 3 dimensi. Jumlahan dari flux yang menembus permukaan Gauss tersebut itu menggambarkan berapa muatan listrik yang ada di dalam permukaan volume Gauss tersebut. Ya, ini yang kemudian digunakan oleh Maxwell di dalam salah satu rumusan yang terkenal ya, dalam rumusan Maxwell untuk di elektromagnetik, bahwa total flux yang masuk atau keluar dari volume Gauss tersebut, permukaan Gauss tersebut, itu menggambarkan berapa besar jumlahan muatan listrik yang ada di dalam, listrik statis yang ada di dalam volume tersebut. Oke, saya menekankan di sini pemahaman tentang elektrostatik ya, bukan elektrodinamik. Jadi di bab 21 sampai
bab 225 ya, itu kita masih bicara tentang elektrostatik. Nanti selanjutnya kita akan belajar dengan elektrodinamik ya, itu namanya listrik AC ya, bolak-balik yang kita pakai di sehari-hari di rumah. Tapi semua landasannya sebenarnya adalah dari elektrostatik. Nah, kita memulai pemahaman atau definisi tentang flux atau flux ya. Ini seolah-olah seperti kecepatan ya, kecepatan angin, kecepatan air dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengukur suatu yang kita sebut sebagai aliran kalau kita mengukurnya dengan suatu penampang yang tegak lurus terhadap arah vektor, arah aliran dari entah aliran udara atau aliran arus. Betul ya? Jadi pemahaman tentang tegak lurus ini penting. Jadi ini ada bidang yang penampang tegak lurus terhadap itu. Dan nanti juga kita akan dikenalkan dengan vektor suatu bidang. Jadi bidang itu kan skalar ya. Tapi kalau dalam konteks ini kita bisa menyatakan bidang itu punya arah. Dan arahnya adalah yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Jadi kalau Anda punya bidang plat begitu, ada suatu plat ya, maka arah yang tegak lurus terhadap plat tersebut, bidang plat tersebut itu namanya adalah vektor dari plat tersebut. Jadi pemahaman itu yang harus Anda pahami ya. Ya, silakan Andreas. Oh, maksudnya tuh kayak normalnya gitu ya, Pak? Betul. Perpendikular, tegak lurus, istilahnya kan bisa perpendikular, bisa normal, bisa tegak lurus ya. Oh, oke, Pak. Siap. Jadi kalau ada suatu ada suatu flux yang ternyata tidak tegak lurus terhadap suatu bidang, maka dalam konteks bidang itu flux tersebut harus dikalikan dengan cos theta arah dari flux itu terhadap vektor dari bidangnya. Paham? Jadi gini, bidangnya sendiri punya vektor ke sini. Ini kan tegak lurus terhadap ini ya. Sedangkan si fluxnya punya arah membuat sudut theta terhadap vektor bidang tersebut, ya. Maka jumlah flux realnya terhadap si bidang tersebut adalah flux tersebut jumlahnya dikalikan cos theta-nya. Ya. Jadi besaran flux tersebut dikalikan cos theta-nya. Itu adalah flux yang melalui bidang tersebut. Jadi harus dihitung secara tegak lurus. Clear? Nah, jadi kalau kita ingin melihat, misalnya ini ada medan listrik ya, di suatu ruang ada medan listrik, kita tidak tahu asalnya dari mana, tapi ada medan listrik ke suatu arah. Ini yang gambarkan panah-panah semua ini. Anda masukkan di situ Anda definisikan suatu volume yang mempunyai permukaan pasti ya, volume pasti punya permukaan. Kemudian Anda mencoba menganalisa berapa flux total yang masuk dan keluar pasti. Kita rekap, kita jumlahkan pasti ada yang masuk, ada yang keluar. Itu adalah rumusannya adalah seperti ini kan. Jadi flux itu sama dengan ya, flux aslinya medan listriknya cos theta. Jadi cos theta nanti adalah cos theta dari permukaan yang tidak terdefinisi dengan baik. Itu pasti cos theta-nya kan tergantung dari permukaan yang mana yang kita lihat. Betul kan? Dikalikan masing-masing luasan dari sini. Betul ya? Jadi ini mungkin nantinya akan ada delta flux dikalikan delta
A ya, pasti di situ. Dan di sini karena kita mengalihkan dengan cos theta dan ini adalah perkalian vektor ya, flux dengan luasannya. Ini luasan vektor, maka kita bisa melihatnya sebagai perkalian dot produk. Ya, jadi fluxnya sendiri, jumlah flux itu adalah skalar. Tapi apa namanya? Jumlah flux ini ya. Sedangkan fluxnya sendiri itu adalah vektor, luasannya sendiri adalah vektor. Ya, jangan salah pengertian ya. Luasan di sini kita anggap vektor karena dia adalah sebagai pengalih dari flux, ya. Jadi kalau dalam konteks luasan yang random tadi, maka kita perlu menjumlahkan, kita melihatnya per satuan luas kecil, dan kita dot produkkan, kemudian kita jumlahkan, kita sigmakan, kita akan dapatkan jumlah total flux yang masuk dan keluar dari volume tersebut. Ini kalau kita melihatnya secara diskrit ya. Tapi kalau kita melihatnya secara continuous, maka kita menggunakan pasti kalkulus ya. Kita melihatnya secara kalkulus, kita integralkan. Di sini ada tanda apa namanya? Lingkaran, tanda volume ya. Bisa lingkaran, bisa volume, tapi dalam konteks ini adalah volume karena di sini pakai luasan. Oke. Jadi ini adalah flux listrik yang melalui permukaan Gauss. Nah, nanti akan Anda tahu kalau volumenya sendiri tidak memiliki muatan di dalamnya. Kalau dilewatkan, kalau dia ditembus oleh suatu medan listrik, maka flux yang masuk pasti jumlahnya sama dengan flux yang keluar. Ya. Itu yang harus ditanamkan. Jadi total flux yang ada di dalam volume tersebut adalah sama dengan 0. Jadi total flux yang menembus itu adalah sama dengan 0, karena yang masuk dan keluar pasti sama. Kecuali kalau di dalamnya ada muatan. Justru itulah nanti kegunaan besar dari Gauss ini adalah untuk menganalisis di dalam suatu ruang, di dalam suatu material itu berapa muatan yang ada di dalamnya, ya, untuk menganalisa itu. Nah, contohnya seperti ini. Anda punya suatu medan listrik yang ke arah, ya silakan, Andreas. Nih Pak, mau nanya Pak, kalau tadi jumlah flux yang masuk sama dengan jumlah flux yang keluar, kalau misalnya nih, waktu itu saya kayaknya sempat lihat di soal SBM nih kayak gini. Jadi ada bahan dielektrik gitu Pak. Nah itu bahannya itu kalau nggak salah dia kayak, seingat saya udah lupa, udah tahun lalu kan. Itu tuh ya nahan medannya gitu Pak. Itu berarti jumlah fluxnya berkurang nggak atau gimana tuh Pak maksudnya? Karena ya, ada nanti yang disebut sebagai permittivity, ya, di dalam included nanti. Di E-nya sendiri kan ada permittivity ya. Jadi jumlah fluxnya pasti berubah. Di sini kita anggap kalau materialnya sama dulu, nanti kita jadi kompleks sekali menghitungnya. Tapi apapun itu bisa diselesaikan karena setiap medan listrik itu pasti digambarkan dalam bentuk ada parameter yang disebut sebagai permittivity. Dan permittivity itulah yang akan mengubah fluxnya, ya, jumlah fluxnya. Anda kan tahu kan, kapasitor itu kenapa kok diberi apa namanya? Diberi dielektrik segala itu untuk mengubah itu kepadatan. Jadi seperti menaruh lensa di dalam, kalau orang optik akan menaruh lensa di dalam itu, di dalam supaya medannya bisa menjadi terpusat, lebih membesar di sana.
Oh, jadi itu tuh buat ngatur jumlah flux yang masuk ya? Betul, meningkatkan. Ya. Oh, saya Tapi bingung. kita di sini konteksnya kita dialek apa namanya permittivitynya sama dulu ya supaya kita bisa kita kan belajarnya tahap demi tahap, nggak lompat-lompat nanti yang lain juga bingung. Nanti Anda akan tahu bahwa ada hubungan antara flux, medan listrik, dan satunya lagi apa tadi, permittivity. Oke, kemarin saya ngerjain soal doang, nggak ngerti Nah, konsepnya. ini kita belajar konsepnya. Jadi ya pelan-pelan nanti di bab 25, 24 atau 25 nanti kita belajar tentang apa itu fungsi permittivity dalam kapasitor dan lain sebagainya. Permittivity ganti dan lain sebagainya ya. Jadi kapasitor bisa ditingkatkan dengan mengganti material dielektriknya di situ. Karena permittivity-nya berubah, berarti flux di dalam kapasitor itu berubah. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita mencoba menganalisis di sini. Terima kasih Andreas atas pertanyaannya. Arahnya ke kanan, ya, medan listriknya. Kemudian Anda mencoba mengamati, mengobservasi dengan suatu silinder, ya. Di sini Anda lihat sendiri di sini, maka sebentar, E yang masuk pasti permukaan di sini, ya. Ini kan permukaan masuk, ya. Tapi yang tegak lurusnya dia, vektor dari permukaan yang di sini adalah ke arah kiri. Sedangkan yang di sisi yang sebelah sini, permukaannya memiliki vektor ke arah DA-nya ke kanan. Ya, coba Anda perhatikan. Dan ini masing-masing DA di sini adalah tegak lurus terhadap sisi sini. Nah, sekarang coba kita analisa. Flux itu sama dengan integral dari keseluruhan E yang lewat dikalikan luasannya. Luasan itu berarti luasan semua. Ya. Kemudian kita pecah-pecah kan. Di sisi A, sisi B, sisi C. A adalah di sini, sisi sini. B adalah sisi sini. B adalah sisi kulit silindernya. Dan ini adalah sisi C adalah sisi sini. Sekarang kita lihat A. Ya, kita uraikan A di sini ya. Ini adalah E cos 180 derajat ke DA. Jadi kita seolah-olah di sini ini kan flux masuk ya. Flux masuk kita nilai sebagai minus. Sedangkan langsung aja ke B lawannya. Di sini adalah lawannya ini ya, C ya. E kali DA dot DA di sini adalah cos theta. Jadi dia sejajar dengan vektor dari apanya ini? Vektor dari permukaannya, maka dia adalah positif. Jadi ini saling mengkompensasi dengan ini. Betul kan? Sedangkan yang di sini sendiri, yang lewat di kulit tabungnya, itu karena dia adalah 90 derajat berbeda arahnya ya dengan arah medan listriknya, maka dia hasilnya adalah 0. Sehingga kalau kita jumlahkan totalnya semuanya 0. Jadi ini membuktikan bahwa total flux yang masuk ke dalam itu, baik masuk dan keluar, itu kalau dijumlahkan dia sama dengan 0. Jadi yang di sini masuk, yang di sini keluar, di sini minus karena masuk, di sini positif karena keluar. Jadi artinya apa? Ya ini saling mengkompensasi, saling 0. Jadi di dalam sini itu tidak ada muatan karena tidak ada yang arahnya menjadi jumlahan positif untuk flux yang keluar dari permukaan Gauss tersebut. Semoga clear ya. Oke, kita lanjut. Enggak mau jalan. Nah, sekarang ada contoh lagi, sebuah medan listrik tak seragam. Ya, yang diberikan oleh tak seragam itu merupakan fungsi ininya ya, fungsi posisinya ya. E-nya itu adalah 3xi plus 4j menembus kubus
Gauss yang ditunjukkan pada gambar berikut, ya. Berapa flux listrik yang melalui sisi kanan, sisi kiri, dan sisi atas. Sisi kanan, sisi kiri, dan sisi atas. Kita disuruh menghitung. Jadi, sekarang kalau sisi kanan apa? Ini right ya. V right-nya kita ini adalah apa namanya? Medan listriknya, kemudian dikalikan setiap luasan kecil yang ada di sini. Arahnya adalah bentar. Nah, karena dikalikan I di sini arahnya kan ke sana ke arah X ya. I, maka yang survive pasti yang ini ya. Sedangkan yang 4J ini akan hilang. Betul kan? Dan kita masih punya X di sini. Kalau kita integralkan, X-nya dari batasan berapa ini? Dari 0 ke 3. Ya. Maka ini menjadi setengah X kuadrat. Ya kan? Sorry. Masih ada X ya. Kita integralnya dari apa ini? dA. dA-nya itu 1/3. dA-nya tuh X-nya nggak berubah. Jadi X-nya keluar saja kan. Betul kan? X-nya kan pada 3 aja ini. Sedangkan dA-nya luasnya adalah ya A tersebut. A-nya berapa? 4 kan ya. Sehingga 9 kali 4 sama dengan 36. Betul kan? X-nya bukan, sedangkan integralnya kan ini kan konteksnya di dA. X-nya sendiri adalah di sini apa? Konstan kan? X sama dengan 3. Ya. Oke. Kemudian yang left apa? Sama rasanya ya. Left itu persamaannya sama kan ya. Hanya yang membedakan apa? X-nya hanya 1. Ya. Jadi 3 kali 4. Ya. Jadi besarannya adalah minus 12 ya. Oh, karena arahnya keluar ya. Sorry. 3 ya. Oh iya, dia arahnya negatif, sehingga dia minus. Ya, dia hanya 3 kali 4, X-nya sama dengan 1. Sedangkan yang ke atas, dikalikan J, maka yang ini hilang. Ya, I kali J itu kan sama dengan, kalau didotkan sama dengan 0 ya. Jadi yang ini 0, Anda tinggal mendapatkan 4 saja. 4 kali 4 sama dengan 16 Newton meter kuadrat per kalon. Oke. Kita teruskan. Nah, ini yang harus kita pahami. Flux tadi, ya, kalau dia berubah permittivity-nya. Jadi kalau flux tadi dikalikan permittivity ruang hampa, itu sama dengan Q enclosed. Jadi ini hukum Gauss itu untuk menggambarkan kalau jumlah flux yang melewati si volume Gauss tersebut itu V, maka kalau dikalikan dengan permittivity dia adalah sama dengan jumlahan dari muatan yang ada di dalam volume tersebut. INC itu adalah enclosed ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk matematik dalam hukum Gauss, maka V-nya sendiri itu kan sama dengan integral dari E dot dA ya. Jadi kurang lebih itu rumusnya ya. Nah, sekarang ini adalah gambaran saja di sini.
Saya nggak akan mengulas, Anda bisa baca sendiri. Cuma saya mengulas di sini. Kalau Anda punya muatan plus di sini, Anda muatan minus di sini. Kalau Anda mendefinisikan 3 Gauss volume, ya, kalau misalnya di sini, maka jumlah flux yang terhitung melewati permukaan Gauss ini adalah menggambarkan berapa jumlah muatan yang ada di sini. Begitu juga di sini. Ya. Sedangkan di sini apa? Ternyata fluxnya itu hanya lewat saja, sehingga kalau dijumlahkan apa yang terjadi? Dia akan menjadi 0 kan, karena yang masuk dan yang keluar akan sama. Ya, kurang lebih ini yang digambarkan dari ilustrasi ini. Ya. Nah, ini gambar, ini contoh soal di 23-3 ya. Ini ada beberapa contoh di sini digambarkan, masing-masing punya muatan ya yang digambarkan di sini. Dan yang ditanya adalah berapa flux listrik neto yang melalui permukaan jika, kalau yang melalui permukaan di sini, berarti kita nggak perlu menghitung Q4 dan Q5. Yang perlu kita hitung adalah muatan yang tersimpan di keseluruhan volume ini. Ya, jadi artinya apa? V pasti tergantung kepada Q1, Q2, dan Q3 seperti yang ada di sini. Ya, jadi V-nya pasti. Jadi kurang lebih kalau Anda hitung adalah sekian. Ya. Dan ini saya kasih tanda juga. Tanda minus menunjukkan bahwa flux neto yang melalui permukaan akan mengarah ke dalam, artinya dia adalah negatif. Ya, kalau minus di sini berarti dia total muatan yang ada di dalam volume itu adalah negatif. Coba Anda lihat aja, Q1-nya berapa, plus 3, Q5-nya, Q2-nya berapa, minus 5,9, Q3-nya adalah minus 31. Kalau dijumlahkan, hasilnya pasti adalah, totalnya adalah minus ya. Nah, sekarang kita melihat hubungan antara hukum Gauss dan hukum Coulomb. Ya, kita tahu hukum Gauss menghubungkan ini. Ya, jadi keseluruhan flux yang melewati suatu permukaan Gauss itu adalah menggambarkan QNC ini, ya, jumlahan enclosed dari muatan yang ada di situ. Ya. Atau kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, kita tahu kalau sekarang kita menggambarkan itu dalam lingkup bahwa si muatan, Gauss-nya ini, Gauss volume atau permukaan Gauss-nya ya, Gauss surface-nya itu didefinisikan sebagai suatu bola. Maka kita bisa menggambarkan bahwa integral dari dA ini adalah 4pi r kuadrat ya. Jadi kalau ini kita pindahkan ke sini, maka ini menjadi hukum apa? Ini menjadi hukum Coulomb yang dipakai untuk menganalisa titik di suatu ruang, ya, muatan titik di suatu ruang. Jadi artinya ini membuktikan relationship between ya di antara hukum ini hukum Coulomb, satunya lagi hukum Gauss ya, terhubung. Untuk contoh di sini adalah untuk volume Gauss atau surface Gauss yang bentuknya adalah bola. Nah, ini ada beberapa kasus di mana Anda perlu paham di sini. Jadi kalau Anda punya suatu material ya yang termuati muatan listrik ya, dan muatan listrik itu apa yang terjadi?
pasti muatan itu akan tersebar merata di seluruh permukaannya. Mereka akan saling menjauhkan ya. Kalau dimuati plus, maka seluruh plus itu akan ada di permukaan semua. Mereka akan saling menjauh karena repel masing-masing, saling tolak menolak. Mereka akan menempati permukaan terluar. Nah, kalau Anda mendefinisikan permukaan Gauss di dalam permukaan dari benda ini yang termuati ini, ya, maka Anda bisa membayangkan bahwa total dari flux yang melewati itu adalah 0 pasti. Karena total dari ini adalah 0, berarti tidak ada medan listrik yang ada di dalam material ini. Begitu juga kalau Anda membuat lubang di dalamnya, sedangkan di pinggirannya adalah bermuatan, kemudian Anda definisikan Gauss surface di sekeliling ruang itu, maka juga tidak akan ada flux di sana. Karena fluxnya adalah keluar semua. Yang masuk, ada yang masuk, tapi saling terkompensasi. Sehingga apa? Karena saling terkompensasi, seperti di sini juga. Ini sebenarnya ada flux masuk, tapi fluxnya itu saling terkompensasi, sehingga akhirnya menjadi tidak ada. Ya, 0. Ya, begitu juga di sini. Ya, jadi jelas ya, bahwa di dalam konduktor terisolasi yang bermuatan, maka medan listrik di dalam konduktor tersebut adalah sama dengan 0. Ya, ini dijelaskan di sini. Nah, sekarang apa yang terjadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di cakram bermuatannya. Kalau Anda punya suatu plate penampang luas ya, yang punya muatan tersebar merata, terdistribusi merata, maka kemudian Anda mencoba menganalisa medan listrik di sini, ya. Anda pasang suatu Gauss surface di depan sini, maka Anda akan menemukan bahwa itu yang ada di sini, bahwa ini ya definisi dari sebentar. Ini Anda mendefinisikan volumenya ada di sini ya, sehingga Anda bisa melihat luasan di sini ya. Maka Anda bisa melihat total muatan yang terlingkupi oleh si surface Gauss tersebut adalah tau kali A. Ya, sesuai dengan luasan silindernya tadi, dimana terhubung dengan samaan ini. Jadi kalau kita ini kan, maka medan listrik yang ada di permukaan konduksi, atau kita juga bisa menyebutnya di permukaan cakram bermuatan tadi, itu sama dengan E sama dengan tau per epsilon 0. Ya. Kita coba membandingkan dengan apa yang terjadi di rumus 22-27 ya, di bab sebelumnya, yang mengatakan bahwa di cakram itu tau sama dengan 2 epsilon 0. Apa bedanya? Nah, sekarang bedanya, kalau di cakram itu kita juga ikut menganalisa yang di belakang ini, ya. Kalau di sini kita hanya menganalisa di sini saja. Jadi seolah-olah sebenarnya kalau kita melihat, kita sebenarnya harusnya menghitung juga arah flux yang ke arah sana. Ini kalau flux itu kan nggak hanya bisa ke sini saja, tapi juga ke sana. Jadi coba Anda buka lagi nanti bab 22, terus Anda bisa diskusikan kenapa berbeda, dan itu yang bisa menjadi bahan diskusi kita nantinya. Ini ada contoh soal. Contohnya begini. Ini ada bola konduktor kosong, ya, di dalamnya kosong. Terus kemudian di dalamnya Anda meletakkan suatu muatan lain yang diletakkan di tengah-tengah
jari-jari di sini ya. Ini kan R-nya adalah per 2 ya, R per 2. Muatannya adalah negatif, sehingga apa yang terjadi? Dia akan attract muatan positif di sekeliling bola ini, ya, lingkaran dalam bola ini. Sedangkan negatifnya ada di luar pasti, antara positif dan negatif kemudian menjadi dipol, ya. Nah, sekarang pertanyaannya kan ini. Apakah muatan tersebut terdistribusi seragam? Karena letaknya bukan di tengah, maka dia tidak akan terdistribusi secara seragam, seperti yang tergambar di sini ya. Bagaimana pola medan di dalam dan di luar bola? Ya, kalau di dalam bola pasti dia arahnya medannya adalah masuk menuju ke muatan ini. Ya. Sedangkan di luar apa? Dia juga masuk. Karena pasti yang di luar ini adalah, jadi jumlahan yang ada di luar ini, jumlah muatan yang di luar itu adalah merupakan gambaran muatan yang ada di dalam sini. Jadi jumlahnya pasti sama ya, muatan di luar ini. Ya. Lanjut. Jadi problemnya begini. Jadi kita punya suatu kawat panjang yang bermuatan merata dengan rata-rata di situ kerapatannya adalah lambda ya, di mana lambda sama dengan jumlah total muatan dibagi jumlah keseluruhan panjangnya. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung medan listrik yang jaraknya adalah R dari kawat tersebut. Nah, tentunya kita memodelkannya dalam bentuk silinder seperti ini ya. Ya. Jadi kalau total flux yang melewati silinder, permukaan silinder, keliling silinder ini adalah A cos theta ya. Mana theta-nya pasti karena ini tegak lurus semua arahnya, maka theta-nya adalah 0, jadi ini adalah cos theta-nya adalah 1. Jadi kurang lebih V itu sama dengan E dikalikan luasan permukaan dari silinder ini yang mengelilingi ya. Tidak ada flux silinder yang melalui tutup silinder, tidak ada flux yang ke sana ya. Karena saling mengkompensasi tentunya ya. Sehingga apa? Kita bisa melihat bahwa E-nya nanti ngitungnya adalah jadi total muatan yang ada adalah perkalian dari permittivity 0 kali V, ya ini karena kita sekelilingnya kita anggap adalah udara atau vacuum, maka Anda akan mendapatkan rumusan ini. Q enclosed-nya adalah sebenarnya adalah lambda kali H ya. Ini adalah total Q yang ter-enclosed di sini. Hingga totalnya maka E yang terhitung di jarak R itu akan digambarkan dengan persamaan ini. E sama dengan 1/2 pi epsilon 0 R. Ya. Nah, ini yang saya diskusikan sebelumnya. Kalau Anda punya plat, maka total plat itu positif. Kalau misalnya dia positif, maka seluruh charge itu akan terpolarisasi ke kanan dan ke kiri. Ya. Dan sehingga kita juga bisa menggambarkan bahwa flux yang terdistribusi itu juga ke kanan dan ke kiri. Sehingga apa? Sehingga jumlahan ini, ya jumlahan dari flux ini itu sama dengan keseluruhannya kan tau A ya. Jadi E sama dengan tau per 2 epsilon 0 ya. Nah, ada perbedaan sedikit ya karena dibagi 2 di sini ya.
Tadi saya sudah minta Anda mendiskusikan. Jadi yang ini yang benar, yang ini yang kelihatannya ada agak misleading dari buku ini. Kenapa dia hanya tau per epsilon 0. Jadi silakan, ini menjadi bahan diskusi kenapa kondisinya berbeda antara yang di 23-11, 11 ya, dengan kedua persamaan ini, 22, 27, dan 23, 13. Ya. Nah, sekarang ini kita mendiskusikan medan listrik statis di sekitar dari plat ini ya, yang bermuatan. Kalau dia sekarang adalah 2 plat konduksi, berbeda lagi nantinya. Jadi kita akan melihat bahwa kalau 2 plat ini kalau sendiri-sendiri, kalau negatif, kalau positif, maka kita akan terbagi 2 ya. Sedangkan kalau kita memiliki 2 plat yang berdekatan seperti kapasitor, ya, maka jumlahan total medan listriknya. Ya, silakan Andreas. Pak, mungkin saya bisa coba jawab tuh yang kenapa itu yang satu lagi dibagi 2, yang satu lagi pembagiannya cuma dibagi 1 gitu. Nah, waktu itu tuh saya sempat penasaran juga kan pas lagi belajar SBM. Nah, saya tuh dapat kesimpulan kenapa kalau misalnya 1 plat dibagi 2 dan 2 plat itu malah dibagi 1, itu gara-gara yang selanjutnya deh Pak, halaman selanjutnya. Di slide selanjutnya. Nah, yang ini nih Pak, di gambar A dan gambar B gitu. Kan gambar A ini kan yang anggaplah gambar A dan gambar B ini 2 plat di 1 kapasitor gitu ya. Itu kan yang masuk tuh ada E yang di A. Nah, itu baru 1 plat aja itu. Ya, itu 1 plat. Itu kan berarti bagi 2 kan, Pak? Betul. Nah, itu kan masuk ke B. Itu kayak ditambahin dan akhirnya keluarnya jadi 1 kesatuan. Kayak dibagi 1 gitu. Ya. Iya, betul. Benar, itu alasannya, Pak. Siap. Anda sudah menjawabnya. Jadi kelihatannya ada flaw sedikit dalam buku ini sewaktu menjelaskan yang benar ya, yang saya sebutkan tadi. Jadi ini yang benar, ya. Ini yang benar. Dan satu lagi yang di bab 22 itu yang benar. Terus yang di sebelumnya, beberapa halaman sebelumnya, yang dibagi tidak dibagi 2, itu yang salah ya. Jadi biar nggak bingung. Nah, kalau plat itu kemudian berdekatan antara plus dan minus, ya ini kasusnya ada di kapasitor nantinya ya, maka kita akan mempunyai medan di dalam dan ini sebenarnya medannya kan ada juga di luar ya. Jadi gini, kalau ada kapasitor seperti ini, ada positif, ada negatif. Si kapasitor ini akan memberikan panah keluar juga, yang sebelah sini, di sini adalah panah masuk juga. Tapi karena di sini juga panah masuk, dia akan terkompensasi oleh panah masuk yang menuju ke sini. Jadi di sini menjadi nol. Jadi ini panahnya ini ya, panah negatifnya itu kan bisa diperpanjang sampai sini ya, menuju ke sana. Begitu juga panah ini ke sana. Sehingga jumlahan medan yang ada di sebelah kiri sini selalu sama dengan 0, karena dia akan terkompensasi antara plus dan minus. Sedangkan di sini antara plus dan minus. Jadi di luar sini selalu 0. Sedangkan di dalam mereka dijumlahkan 2 kali, sehingga jumlahnya seperti ini. Ya. Oke, ini kata-kata aja, nggak perlu ini. Gambar ini diskusi lagi, seberapa besar, sebentar saya ingat-ingat dulu apa nih maunya. Jadi gambar 2317A ya, menunjukkan bagian-bagian dari 2 keping non-konduksi yang besar dan sejajar, masing-masing dengan muatan seragam, tetap di satu sisi. Magnitudo densitas muatan permukaan adalah ya ini untuk keping bermuatan positif dan
4,3 mikro C per meter persegi untuk keping muatan negatif. Carilah medan listrik E di sebelah kiri keping, di antara keping, di sebelah keping. Ya, jadi yang kita lakukan, karena ini adalah plat yang besar, sehingga E-nya ya pakai rumus apa yang ada aja, dan itu akan berlaku untuk jarak yang tidak terbatas. Ya. Maka E plusnya berapa? Sekian. Ya. E minusnya sekian. Sehingga di sebelah kiri, ya di sebelah kiri di sini, ada positif, ada negatif. Maka kalau dijumlahkan ternyata lebih positif. Ya, jadi dia lebih positif. Sedangkan di dalam L itu kiri ya. Sedangkan L dan R pastinya harusnya sama ya. Ya. Sedangkan B itu adalah between, maka yang kita lakukan adalah penjumlahan, bukan pengurangan. Ya. Anda lihat di sini, maka Anda dapatkan adalah pengurangan. Jadi medan listrik, jadi intinya begini, medan listrik di sini akan kuat positifnya sehingga dia akan kelempar ke kiri. Vektor jumlahnya adalah ke kiri, sedangkan yang di sini adalah vektor penjumlahannya adalah sebelah kanan. Sedangkan ya kan selisih antara plus dan minus, tapi ke kanan. Sedangkan ini adalah selisih plus dan minus tapi ke kiri. Sedangkan di sini adalah penjumlahan, bukan pengurangan. Ya. Jadi Anda lihat di sini besarnya, di tengah adalah jumlahan, yang di sebelah kiri adalah pengurangan, sebelah kanan adalah pengurangan. Nah, kalau mereka seimbang, maka yang di kiri, ya, kalau di kapasitor kan ininya seimbang ya, maka yang di kiri ini 0, yang di kanan adalah 0, di sini adalah menjadi 2 kalinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tujuan dari soal ini adalah sebenarnya untuk mengkonfirmasi kenapa medan listrik di luar kapasitor itu adalah 0. Karena plate-plate-nya itu adalah sama ininya, apa namanya, kerapatan muatannya. Nah, ini mungkin sudah hampir di akhir. Ya. Menerapkan hukum Gauss simetri sferis ya. Sebuah kulit bermuatan seragam menarik atau menolak sebuah partikel bermuatan yang berada di luar kulit seolah-olah semua muatan kulit terkonsentrasi di pusat kulit. Jadi kalau kita punya suatu apa namanya bola kulit ya, tidak harus bola sebenarnya, apapun bentuknya, muatannya pasti ada di luar semua. Maka partikel bermuatan di luar volume tersebut akan melihat muatan itu ada di titik center gravity dari volume tersebut. Kalau volumenya titik center gravity ya artinya di titik rata-rata dari volume yang Anda punyai. Kalau dia adalah bola, gampang, dia pasti di tengah dari bola tersebut. Ya. Jadi titik di luar, titik partikel bermuatan di luar akan melihatnya seolah-olah semua partikel bermuatan yang ada di permukaan bola tersebut atau volume tersebut dijumlahkan dan diletakkan di titik center dari volume tersebut. Ya. Jadi jaraknya ditentukan oleh itu. Sedangkan jika partikel bermuatan terletak di dalam kulit bermuatan seragam, tidak ada gaya elektrostatik terhadap partikel yang berasal dari kulit. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, kalau Anda punya suatu ruang bola, di mana bola itu bermuatan dan muatannya ada di sekelilingnya, di kulitnya ya, maka jika ada muatan di tengah bola atau dimanapun di dalam bola itu, maka tidak ada gaya yang dialami oleh partikel muatan yang ada di dalam bola itu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa medan yang diakibatkan oleh muatan di kulit itu adalah 0 di dalam bola. Ya. Nah, sekarang kita analisa di sini beberapa kasus belakang ini. Jika Anda punya bola kosong dan bermuatan bermuatan listrik di sekelilingnya, sekarang Anda amati di permukaan Gauss di luar dari bola tersebut,
atau permukaan Gauss di dalam bola tersebut. Ya. Jadi kalau dari luar, maka kita mudah saja meskipun dia terdistribusi seperti ini, maka oleh titik-titik di lingkaran di sini, mereka akan melihat bahwa keseluruhan muatan ini terkonsentrasi di tengah. Ya. Nah, jika kita mengobservasi medan listrik di dalam bola ini, ya, di mana R ini lebih kecil daripada R besar, maka apa? Di sini medan listrik adalah sama dengan 0. Ya, kita sudah paham itu. Ini yang terakhir. Apa yang terjadi kalau ternyata bolanya itu masif, ya, tidak muatannya tidak hanya terletak di apa namanya, di kulitnya saja, tapi juga di seluruhan volumenya. Maka kalau pengamatnya, observatornya, ya, observasinya kita lakukan di luar, maka kita seolah-olah melihat seluruh muatan tersebut terkonsentrasi di dalam. Ya, jadi medan listrik yang ada di luar sini ini dapat kita temukan dengan persamaan ini ketutup ini, ya. Sedangkan kalau dia ada di dalam sini, sekarang mana? Nah, kalau kasusnya di dalam sini, kita mencoba mengamati di dalam, maka apa yang kita lakukan? Si medan listrik di R ini, ya, dia akan melihat keseluruhan integral dari muatan itu terkonsentrasi di sini, tapi keseluruhan muatan yang ada di volumenya yang R kecil ini, ya, yang dia cover, ya. Jadi di sini dilambangkan muatan totalnya yang ada di dalam sini adalah Q aksen. Nah, berapa Q aksen itu? Q aksen adalah turunannya seperti ini nih, ya. Nah, ini kalau jadi kurang lebih Q aksen itu sama dengan Q keseluruhan ini dikalikan R pangkat 3 per R kapital pangkat 3. Ya, jadi kurang lebih kalau dimasukkan dalam rumus 2317, maka kita akan mendapatkan persamaan 2320 ini. Ya. Ini beberapa kasus yang ada di dalam hukum Gauss, ya, problem hukum Gauss. Baik, rasanya sudah saya cukupkan sekian saja. Ada beberapa contoh soal, tapi waktunya yang sangat ini, ya. Nanti akan saya tambahkan diskusinya. Terima kasih atas kesabarannya untuk following eksplanasi saya, penjelasan saya. Semoga bermanfaat, ya. Saya masih hutang, sebenarnya sekarang ini sudah harusnya sampai ke chapter 24, tapi nanti saya susul dengan video saja, ya, saya posting yang bab 24. Baik, terima kasih. Ini saya ensure dulu.